Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali kita dalam pertemuan kedua dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Jadi kita nanti akan bersama-sama mencoba mempelajari dari kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Tema Lazarus yang dibangkitkan, kita bisa baca nanti ceritanya, perikop tersebut dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Kalau kita memperhatikan dari BKSN ini, memang kita menggambarkan bagaimana Yesus selalu hadir di dalam setiap keadaan manusia. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas bersama-sama bagaimana Yesus itu menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, ini mungkin latar belakangnya agak mirip dan boleh dikatakan sangat relevan dengan apa yang terjadi di tempat kita, bahwa mungkin terutama dalam 2-3 bulan yang terakhir ini kita pasti mengalami mendapatkan suatu berita, entah berita dari seorang sahabat, rekan, ataupun teman yang harus meninggalkan kita karena mungkin masalah karena kena COVID ataupun juga karena penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana orang ditinggalkan di sana, kalau kita alami, ya saya sendiri ketika ayah saya meninggal, ada satu memang perasaan yang benar-benar hilang gitu, dan perasaan yang sangat menyedihkan yang mungkin tidak pernah dialami oleh orang yang bersangkutan, karena tiba-tiba salah satu orang yang dikasihinya itu harus pergi. Nah, mungkin di sini sering kita melihat atau kita melakukan dari apa kejadian yang ada, kita biasanya sebagai keluarga ataupun teman lingkungan, sahabat, memberikan dukungan kepada mereka agar mereka tabah dalam keadaan ataupun mengalami masa kehilangan tersebut. Nah, kita sebagai keluarga Kristiani yang bergulat dengan keadaan memilukan ini, tentu saja ada bertanya, apa yang saya harus lakukan? Apakah kadang-kadang masing-masing orang kan cara mengekspresikannya tidak sama ya. Ada yang benar-benar bisa sama-sama menangis, ada yang memang dia tenang-tenang saja, ada yang yang begitu gesit langsung dia bisa, kalau di lingkungan kita kan dia ngumpulkan teman-temannya terus kemudian pesan makanan-makanan dikirimkan ke rumah duka dan lain sebagainya. Tapi dari bacaan nanti kita akan mencoba belajar, kita mencoba bercermin pada diri Yesus Kristus, bagaimana bersikap dan bereaksi terhadap momen kehilangan ini. Memang di sini mungkin kita tidak akan bisa sama seperti Yesus yang membangkitkan sahabat-sahabat kita atau rekan keluarga yang telah meninggal, tetapi kita bisa melihat di sini dari kacamata iman. Memang nanti kalau kita baca dari bacaan ini, sekilas bacaan ini seperti cerita biasa, tetapi kalau kita baca lebih dalam, banyak sekali pesan-pesan dari Tuhan Yesus yang sebetulnya memberikan pesan yang sangat mendalam, terutama dalam hal bagaimana sih sebetulnya manusia bisa bertumbuh imannya, dan bagaimana manusia itu memiliki suatu harapan walaupun orang yang dikasihinya itu meninggalkannya gitu. Memang di sini tidak mudah, perlu ada suatu relasi antara kita
dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu sangat relevan sekali ketika disebutkan Yesus adalah sahabat perjalanan kita dalam menjalankan hidup kita, sehingga apapun keadaan kita, baik dalam keadaan senang, walaupun dalam keadaan duka, walaupun dalam keadaan penuh sukacita, maupun dalam keadaan sedih, kita selalu membawanya bersama-sama dengan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah, di sana kita bisa belajar sebetulnya bagaimana Yesus ada di dalam setiap keadaan tersebut. Nah, bisa aja keadaan tersebut itu terjadi dengan kita. Bisa aja keadaan tersebut terjadi dengan keluarga-keluarga di sekitar kita. Sehingga kita yang menjadi sahabat seperjalanan Yesus, bisa juga kita menjadi kekuatan bagi saudara-saudari kita yang sedang tertimpa kemalangan ataupun mengalami kenyataan duka seperti hal tersebut. Nah, kalau kita baca di pertemuan yang kedua ini, memang kita menjelaskan tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan. Ini diambil dari Injil Yohanes, dan di Injil Yohanes sering disebut juga tentang Injil yang menceritakan tentang tanda. Ada 7 tanda di dalam Injil Yohanes. Tanda pertama diawali dengan Yesus mengubah air menjadi anggur, dan yang ketujuh adalah kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, dari 2 tanda ini, kalau kita selalu melihat dari ujung dan ke ujung, bahwa Yesus selalu hadir di dalam keluarga. Jadi yang pertama, Yesus hadir di dalam suatu keluarga yang sedang merayakan pesta pernikahan, dan yang kedua, Yesus hadir di dalam keluarga yang dekat dengan Yesus karena relasi yang telah dibinanya. Jadi kita bayangkan ini menggambarkan suatu proses. Misalnya ketika katakanlah dari kisah Yesus mengubah air menjadi anggur, diasumsikan sebagai suatu keluarga yang baru menikah, misalnya hidup kita dengan pasangan kita, maka pada saat kita menikah pun kita merasakan dan mengalami tanda dari Tuhan melalui mujizatnya, dan kita terus membangun relasi hidup kita. Ada Yesus berjalan di atas air dan lain sebagainya, Yesus menyembuhkan perwira dan lain sebagainya. Banyak pengalaman-pengalaman hidup kita yang kita alamin, sampai suatu pengalaman boleh dikatakan yang paling utama, yaitu tentang pengalaman kebangkitan. Itulah sebetulnya yang kita harapkan, yang akan kita alami nanti, karena kita bersama-sama dengan Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Kita mengalami terus tanda-tanda tersebut, sehingga kita bisa sama seperti keluarga dari Betania pun kita bisa mengalami tanda dari Tuhan. Nah, tetapi pada saat kebangkitan itu, kita memahami dari cerita tentang keluarga dari Betania tersebut, bahwa keluarga tersebut mengalami kesedihan karena kehilangan salah satu dari anggota keluarga yang dikasihinya, yaitu Lazarus. Karena Lazarus telah meninggal. Itu yang menjadi latar belakang kita, supaya dalam cerita yang pertemuan yang kedua ini, kita bisa memiliki atau mengalami suatu pertumbuhan iman, karena yang terpenting buat kita percaya bahwa ketika kita mengenal Tuhan dan memiliki iman kepadanya, kita percaya bahwa nanti pun kita akan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Di sini gagasan teologis dari Injil Yohanes adalah, yang pertama, Yesus yang adalah Sang Sabda telah menjadi manusia. Berarti kan Allah turun menjadi manusia karena begitu sayang kepada kita, sama seperti bacaan hari ini pada saat kita merayakan hari Salib Suci, itu supaya
kita anak-anaknya, supaya kita manusia dapat mengenal Allah. Jadi kita dulu sebelum Yesus ada, bangsa Israel itu sulit untuk mengenal Allah. Allah itu mungkin begitu jauh dan sulit untuk dipahamin. Hanya bisa melalui para nabi, ketika para nabi melakukan katakanlah pewartaan tentang Allah tersebut. Tetapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus ada, Yesus bisa menyingkapkan Allah itu kepada kita umat manusia supaya kita bisa mengenal Allah, dibebaskan sekaligus diubah. Berarti kita bisa mengenal bahwa ketika kita mengenal Yesus, maka diharapkan adanya suatu perubahan, diharapkan adanya suatu pembebasan. Karena apa? Karena sabda yang Tuhan telah wartakan kepada kita. Yang kedua, gagasan teologisnya adalah salah satu cara Yesus untuk memperkenalkan Allah adalah dengan membuat mujizat. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan, tetapi ketika mujizat terjadi, manusia menjadi percaya. Karena kalau kita perhatikan, manusia ini selalu menyenangi akan sesuatu yang menghebohkan, yang sesuatu yang menurut nalar manusia itu tidak bisa terjadi, tetapi ternyata terjadi, maka manusia bisa percaya akan hal tersebut. Dan itu salah satu cara yang Tuhan Yesus lakukan untuk memperkenalkan Allah. Mujizat juga adalah suatu tanda untuk menyatakan dan yang membuktikan atau melegitimasi bahwa Yesus itu memiliki kekuatan dan otorisasi ilahi. Terutama tidak ada rasanya yang bisa membangkitkan orang yang meninggal, dan meninggalnya juga bukan pada hari yang ketiga, tetapi meninggalnya setelah hari yang keempat. Yang menurut tradisi dari Yahudi, jiwa itu masih nempel ke badan sampai dengan hari yang ketiga. Setelah hari yang ketiga, maka jiwanya akan meninggalkan tubuhnya, sehingga dengan dalam tanda kutip bahwa jiwa itu, tubuh itu udah kosong, udah tidak memiliki jiwa, tetapi Yesus ternyata bisa membangkitkannya. Mujizat adalah tanda sebab ia menunjukkan secara simbolis tentang siapa Allah dan apa yang Allah sedang kerjakan. Ini saya rasa sama di tempat kita, begitu banyak manusia yang mencari mujizat, sampai ada lagu mujizat itu nyata, Allah peduli dan lain sebagainya. Jadi manusia tuh sampai sekarang masih mencari mujizat-mujizat yang membuat dia imannya bisa katakanlah bertambah atau bertumbuh, dikarenakan dia mengalami atau mungkin juga dia melihat ataupun mungkin juga dia mendengarkan dari kesaksian banyak orang. Memang menarik hal tentang mujizat tersebut. Hanya buat kita bisa memahami bahwa itu merupakan tanda yang menunjukkan secara simbolis tentang siapa Allah dan apa yang Allah sedang kerjakan. Padahal Allah sendiri sebetulnya jauh melebihi daripada mujizat itu. Lalu gagasan teologis berikutnya, yaitu bahwa Injil Yohanes menekankan pentingnya menjalin relasi dengan Yesus Kristus yang hidup dan mendalam. Seperti yang saya jelaskan tadi, diawali dengan tanda pertama di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, maka diharapkan bahwa kita terus membangun relasi dengan Yesus agar kita juga mengalami tanda-tanda maupun relasi dengan Tuhan. Itulah arti daripada bahwa Yesus sahabat perjalanan kita. Apabila kita memang secara terus-menerus dan secara sadar, nah ini mungkin kata-kata yang lebih tepat tapi sangat sulit untuk kita lakukan, secara sadar bahwa di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu kita menyadarinya. Nah ini yang karena kalau ditanya kenapa manusia sering jatuh, karena manusia mungkin
sadar bahwa Tuhan ada, Mama besok sadar mau bahwa makan itu Yesus ya. berjalan bersamanya, Supaya makan. tetapi tiba-tiba ada tawaran lainnya yang di depan mata yang jauh lebih menggiurkan, yang menyebabkan relasi kita dengan Tuhan Yesus itu menjadi renggang gitu. Jadi di sana mungkin kita bisa mencoba menggali agar relasi tersebut itu kita bangun. Lalu mereka yang percaya disatukan dengan Yesus Kristus dalam relasi spiritual yang menguatkan dan dalam kasih. Kenapa? Karena Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Berarti kalau kita dengan Sang Sabda itu membangun relasi, maka akan ada suatu hal yang sangat menguatkan dan dalam kasih. Dan itu harus ditunjukkan memang dalam kehidupan kita, di mana memang kita juga harus bisa menguatkan sesama, menguatkan keluarga, menguatkan juga orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dan juga kita membagikan kasih kita. Injil Yohanes mengartikan kasih di sini seringkali kan kalau kita cerita love, seringkalinya kan memang tentang perasaan kebanyakan. Heri, kamu doain pepaya gak? Sebetulnya yang terpenting di sini adalah tentang tindakan. Kasih yang nyata adalah ketika kita mau menyingsingkan lengan baju kita dan kita mau melakukan sesuatu bagi sesama. Jadi ini persis juga sama seperti yang dikatakan Yesus yang pada saat di masa penghakiman nanti ketika memisahkan antara domba dan kambing. Jadi di sana disebutkan bahwa ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Maka yang dikatakan oleh Yesus itu merupakan suatu tindakan. Jadi disinilah kita bisa belajar bahwa kasih atau love, atau sekarang mungkin orang sering nyebutnya charity, act of love, memang menunjukkan suatu perbuatan. Itu gagasan teologisnya, sehingga kita bisa melihat apa yang Yesus lakukan di dalam perikop tersebut, kita menjadi lebih paham. Oke. Nah, kalau kita ingin mencoba memahami lebih detail tentang penafsiran daripada perikop ini, maka kita yang pertama-tama adalah ini tentang iman akan Allah, temanya. Kenapa? Karena coba kita bayangkan sampai di hari ini juga, bagaimana sih kita, seberapa jauh kita mempercayai bahwa kita memang akan bersama-sama, akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dan kita percaya kita akan dibangkitkan karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, di sini yang kita sebagai manusia yang lemah, dan nanti kita bisa baca dari perikop yang akan kita baca sama-sama, ada satu masa di mana manusia mungkin tidak percaya, sampai masa di mana manusia percaya karena memang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lalu apalagi yang kita bisa artikan dari perikop tersebut? Nanti yang akan kita baca bahwa pembangkitan Lazarus yang merupakan tanda ketujuh merupakan suatu transisi yang mengisyaratkan bahwa setelah itu Yesus memang akan pergi ke Yudea, ke Yerusalem untuk kemudian wafat,
dan dibangkitkan dari kematian. Di sini kita bisa belajar juga, kita bisa membaca bahwa Maria, yaitu saudari Marta, pergi ke kubur untuk meratap di sana dan bertemu dengan Yesus, mengantisipasi Maria Magdalena yang meratap di makam dan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Jadi kisah tentang pembangkitan Lazarus yang akan kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-44 akan mengingatkan bahwa tema besar DKSN ini memberikan kepada kita suatu pertumbuhan iman bahwa Yesus pasti akan menjadi sahabat perjalanan kita, bahkan sampai kita menemani kita, katakanlah walaupun dalam keadaan kematian kita, dan akan mengangkat kita kepada kehidupan yang kekal. Baik, saya coba akan bacakan. Kita baca-baca bersama-sama. Oke. Saya coba baca nanti pelan-pelan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi mereka sering disebut keluarga Betania. Kurang lebih jaraknya sekitar 3,5 kilo dari Yerusalem. Nggak begitu jauh. Kalau teman-teman pernah ke Yerusalem, suka kalau dekat Bukit Zaitun, suka disebutkan. Nah, ini sebelah sana di belakang ada kampung yang disebut dengan kampung Betania, di mana keluarga Betania itu mereka tinggal. Jadi Yesus apabila pergi ke Yerusalem, biasanya Yesus bermalam di sekitar Betania. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini menarik, seringkali penyakit dalam cerita ini ataupun masalah ataupun apapun yang kita alami, seringkali itu yang dijadikan snapshot ya, yang dijadikan fokus di dalam kehidupan kita. Waduh, saya lagi masalah. Aduh, saya lagi ada tantangan. Aduh, saya sedang sakit. Aduh, saya sedang sedih. Semua hal-hal itu biasanya tercermin di dalam diri kita. Padahal di sini Yesus memberikan kata-kata yang sangat kuat ya, menguatkan kita ya, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi ketika kita melihat sesuatu masalah di diri kita bisa, di diri sesama bisa. Nah, ketika kita bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, jika kita memang menjadikan Yesus sahabat perjalanan kita, maka dengan adanya Yesus tersebut, Yesus bisa entah berdasarkan apa yang Yesus lakukan, entah apa yang kita imani dari Yesus, bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, suatu tindakan, suatu mindset, pola pikir seperti itu salah satu katakanlah dari bentuk bahwa kita memang menyebut Yesus sebagai sahabat perjalanan kita. Jadi bukan si masalahnya, bukan si penyakitnya, bukan apapun, tapi bagaimana dengan apapun yang saya alamin itu, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Mungkin Bapak Ibu masih belum bisa memberikan bagaimana masalahnya. Misalnya ada satu orang yang terkena masalah karena misalnya sedang kesulitan karena baru dipecat,
terus kemudian dia berusaha untuk berdagang. Nah, kemudian kita melihat dan kita bisa bantu, kan kita tidak akan cerita, oh si A dipecat. Oke, itu hanya satu kalimat dan tidak memberitakan apa-apa kecuali fakta bahwa dia telah dipecat. Tetapi bagaimana karena si A dipecat, karena ada keberadaan saya, di mana saya bisa membantu agar Tuhan bisa dimuliakan. Nah, sikap ini yang mungkin kita coba selalu bawa, kita coba praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka tema BKSN bahwa Yesus sahabat perjalanan itu akan menjadi nyata. Semoga yang ayat 4 ini benar-benar memberikan kekuatan kepada kita gitu. Termasuk juga jika sakit itu menimpa diri kita. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Di sini memang menarik, kenapa Yesus harus tinggal 2 hari, padahal Yesus tinggal datang ke sana kan bisa langsung sembuh gitu ya. Nah ini memang inilah disebutkan bahwa anak Allah akan dimuliakan dan juga berkaitan dengan iman. Karena kadang-kadang ya waktunya kan kadang-kadang waktunya kita maunya waktu kita. Aduh Tuhan saya ada masalah hari ini tolong ya kalau bisa besok beres. Nah ini tapi di sini 2 hari kemudian Yesus baru turun ke bawah. Ya. Terus kemudian murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Artinya ke sana tuh turun ke Yudea, ke daerah ke Yerusalem. Karena orang-orang di sana pasti mencari Yesus untuk membunuh. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Nah, di sini juga kembali lagi, kalau kita kaitkan dengan tema Yesus berjalan, kalau kita percaya di dalam perjalanan kita bahwa Yesus hadir dan ada di sebelah kita, maka kita tidak pernah takut akan perjalanan yang akan kita ambil. Sepanjang kita percaya bahwa Tuhan memang ada berjalan dengan kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa langkah yang akan kita lakukan itu adalah langkah yang benar. Bahwa perjalanan yang akan kita lalui itu adalah perjalanan yang benar, yang menuju ataupun yang dalam terang Tuhan, bukan dalam kegelapan. Tetapi kalau orang takut karena menganggap bahwa yang akan kita lakukan mungkin enggak 100% bisa dalam rangka untuk melakukan kebaikan atau kebenaran, mungkin karena motif atau mungkin karena hal yang lain, sehingga pada saat dia melakukannya itu ada timbul keraguan. Itu yang Tuhan Yesus katakan, mungkin berjalannya malam hari sehingga kakinya takut terantuk. Gitu. Nah ini juga kepada kita memberikan suatu pesan, ya if we believe, kalau kita percaya bahwa Tuhan memang berjalan sama kita, ya then go, kita harus lanjutkan. Kita harus lanjutkan karena kita percaya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan ataupun untuk dalam rangka kita melakukan kebenaran. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Jadi memang artinya seringkali kita memahami sabda Tuhan itu belum tentu sama dengan yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Karena yang dibicarakan tidak disalah mengartikan oleh muridnya. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Menarik ini. Lazarus sudah mati, tapi syukurlah
Aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, di sini kan kita bisa pelajari. Lazarus sudah mati, tapi syukurlah. Orang bingung, kok mati, kok disyukurin. Oh, ternyata Yesus punya tujuan yang lain. Yesus punya tujuan yang lain, karena kalau saat itu Yesus hadir dan bisa membangkitkan, mungkin orang bilang ini mungkin mati suri atau lain sebagainya. Tetapi dilewatin beberapa hari kemudian, ternyata Yesus punya tujuan supaya dapat belajar percaya. Berarti percaya itu bisa saja atau harus melalui suatu proses pembelajaran, suatu proses pengalaman iman. Jadi kita nggak bisa langsung, woi besok saya akan percaya kepada Tuhan tanpa ada. Biasanya seperti itu, dia nggak akan lama, terus kemudian dia jatuh lagi. Tetapi di sini Tuhan Yesus katakan supaya kamu dapat belajar percaya. Coba kita ingat-ingat, karena nanti ada buktinya dari perkataan Yesus tersebut. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saking semangatnya Thomas mau, karena kan memang Thomas kita belajar, walaupun orang sering sebut sebagai rasul peragu, tetapi Thomas memiliki keberanian dan Thomas sangat realistis. Di sini tidak banyak murid yang mengatakan mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di sini salah satunya adalah Thomas, yaitu yang santo pelindung paroki kita. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari, seperti yang saya jelaskan menurut adat istiadat atau kepercayaan di Yahudi, jiwa tinggal di badan sampai dengan hari yang ketiga. Jadi 4 hari dianggapnya itu jiwanya udah meninggalkan tubuhnya. Setelah 4 hari berbaring di dalam kubur, Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi biasanya di bangsa Yahudi ketika orang yang meninggal, mereka punya waktu lah. Jadi masa meratapi itu sekitar 7 hari, di mana benar-benar tidak melakukan apa-apa, dan saudara-saudara tetangga-tetangganya datang untuk mereka membawa makanan kepada keluarga yang sedang berduka. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi kejadiannya ini kan sudah selesai, udah meninggal, Yesus hadir, Yesus datang, Marta mengatakan kepadanya, jika engkau tadinya sudah datang, saya percaya, gitu kan, saudaraku pasti tidak mati. Jadi ada satu kepercayaan, ada satu iman dari seorang Marta, bahwa jika Yesus hadir, kira-kira mungkin pada saat Lazarus sakit, Yesus bisa menyembuhkannya. Jadi itulah iman Marta saat itu. Gitu. Tetapi Maria, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Muncul satu iman. Tetapi sekarang pun aku tahu, nah ini iman nih Bapak Ibu, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini luar biasa. Ini seperti bersabdalah saja maka hambamu akan sembuh. Ini ada suatu kita percaya bahwa Tuhan Yesus berdoa, saya percaya saya akan sembuh. Dan kalau kita suka minta juga ke teman-teman, tolong ya doakan saya, tolong nih doakan saya supaya Bapak Ibu bisa tolong bantu supaya apa kesulitan yang saya hadapin juga bisa hilang, supaya saya semakin setia kepada Tuhan, semakin taat dan sebagainya. Jadi itu salah satu bentuk iman juga. Kata Yesus kepada Marta, sangat jelas kata-katanya, saudaramu akan bangkit. Nah, saudaramu akan bangkit. Memang belum bangkit.
Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, karena kita percaya bahwa kita semua akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat atau pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Nah ini kan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kebangkitan dan hidup sama dengan Yesus. Terus barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi percaya kepada Tuhan, Sang Kebangkitan, Sang Hidup, maka siapapun yang sudah mati, dia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, lanjutannya, tidak akan mati selama-lamanya. Terus langsung ditanya, percayakah engkau akan hal ini? Nah, pertanyaan ini juga relevan buat saya, relevan buat Bapak Ibu. Percaya nggak sih kita bahwa kita ini yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya, dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Sang Kebangkitan dan Hidup, bahwa kita pada saat kita mati pun kita percaya kita akan bangkit. Jawab Marta, ya Tuhan. Nah ini udah menunjukkan dari cerita ini ada satu pertumbuhan iman dari Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Nah ini lihat, kurang lebih episode berikutnya Maria bertemu dengan Yesus adalah, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi bayangkan relasi keluarga Betania dengan Tuhan Yesus begitu dekat, dan ketika Tuhan Yesus hadir, perkataan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki relasi dengan Tuhan sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yang kita percaya kepada Tuhan, ketika apapun yang kita alamin, maka apa yang kita katakan ini sebetulnya sama. Gitu. Sama tuh ya yang menunjukkan bagaimana kualitas relasi kita dengan Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia dengan bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kita perhatiin. Kan kita belajar dari Maria dan Marta, yang satu sibuk bekerja, yang satu selalu mendengarkan Yesus. Yang mana kita harus menjadi Marta dan harus menjadi Maria. Jadi reaksi Yesus dengan Marta yang aktif begitu, Yesus mengubah, katakanlah ada pertumbuhan iman dari Marta dari hasil conversation, dari hasil diskusi tadi. Tapi kita perhatikan apa yang terjadi dengan Maria. Maria hanya bisa menangis. Ketika Maria menangis, Yesus juga menangis. Ya kan? Maka menangislah Yesus. Itu bentuk daripada solider Yesus terhadap orang yang memang mungkin Maria tidak bisa seperti Marta. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Jadi ketika kita yang satu karena kita conversation dengan Tuhan, Tuhan bisa memberikan iman kepada kita. Karena Tuhan melihat kita menangis dan sedih, maka Tuhan juga ikut menangis. Sehingga orang-orang lain berkata, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, kan banyak-banyak, ada yang mengatakan, oh betapa kasihnya. Terus yang lain berkata, ia yang memelekkan mata orang buta.
Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi yang satu menanyakan, oke, Tuhan Yesus udah pernah menyembuhkan dan memelekkan mata orang. Apakah yang sekarang bisa nggak sih supaya tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Nah, Yesus ketika menjawab angkat batu itu, yang menjawab adalah yang mungkin Marta orangnya sangat logika, sangat aktif, sehingga Marta saudara yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, menarik, ketika aku percaya yang tadi, pada saat Yesus mau melakukan, sebetulnya itu untuk menunjukkan seberapa percaya kita dengan apa yang kita katakan tadi. Seberapa percaya Marta dengan apa yang pernah Marta katakan tadi. Maka Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Tetapi Yesus kan nggak mencerita ke Maria, karena Maria tidak bicara apa-apa. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, lihat Yesus, mereka mengangkat, lalu Yesus berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Persis kalimat doa ini adalah doa yang kurang lebih yang dikatakan Marta kepada Tuhan, jika engkau meminta maka Tuhan akan mendengarkan permohonan kamu. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Jadi doa ini disebutkan supaya mereka percaya, kembali lagi kita cerita tentang iman, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini udah terlihat sang sabda telah menjadi manusia tadi. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi kita belajar dari sini bahwa yang Yesus mau tekankan, terutama dalam tanda yang terakhir, tanda ketujuh ini, adalah tentang iman. Iman apa yang terakhir yang kita percayai? Bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Nah, kenapa? Karena ketika kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kita semakin yakin bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang mendampingi, yang menjadi teman seperjalanan kita di dalam kehidupan kita sekarang, mulai dari awal sampai selamanya. Kenapa? Karena kita jika terus berjalan bersama Tuhan Yesus, maka yang akan kita dapatkan nanti, walaupun kita harus melewati kematian, kita akan mengalami hidup dan kebangkitan, karena Tuhan adalah sang kehidupan dan juga sang kebangkitan. Semoga renungan ini semakin menguatkan kita di tengah pandemi ini, di tengah saudara-saudari kita yang sudah meninggalkan kita, di tengah saudari-saudara kita yang sedang mengalami sakit, di tengah saudari-saudara kita yang mungkin masih timbul satu keraguan, sehingga kita bisa datang bersama-sama dengan Tuhan untuk menguatkan mereka, karena kita mungkin secara pribadi pernah mengalami suatu pengalaman iman akan Yesus yang hidup dan bangkit, sehingga kita percaya bahwa
ketika kita mempercayainya, kita percaya bahwa kita pun akan bangkit dan hidup bersama dengan Dia. Semoga menginspirasi di bulan Kitab Suci ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.